contoh kasus itu gimana? Kalau nggak salah di mata internasional Indonesia termasuk cukup berhasil ya mengatasi konflik Aceh ya. Ya cukup berhasil, tapi juga faktornya banyak. Saya kira ada tsunami juga yang mendorong. Saya kira kedua belah pihak ya mengalah gitu. Mundur lah, mau masuk ke meja rundingan gitu. Faktor bencana alam itu. Iya, kan yang meninggal mungkin 200.000 lebih yang tercatat ya, yang register ya. Gitu. Itu yang memaksa Aceh jadi terbuka. Sebelum itu, ya mungkin untuk masuk ke Aceh itu susah sekali kan. Yang barangkali akhirnya, yang terakhir-akhir itu Oxfam ya yang masih ngurus pengungsi. Kita bayangkan pengungsi itu dulu pengungsi karena tsunami segala macam. Tapi jauh sebelum itu sudah ada kamp-kamp pengungsi di Aceh. Orang yang mengungsi dari wilayah-wilayah konflik. Nah itu dikelola oleh yang saya tahu persis ya Oxfam ya antara lain yang mengelola itu. Tapi terakhir itu Oxfam pun sudah cabut dari Aceh karena polisinya ya itu nggak perlu organisasi internasional masuk ke Aceh. Waktu itu ada kan orang Amerika satu sama orang Australia sih, pokoknya yang ditangkap masuk Aceh terus Leslie McCullough ya ditangkap karena masuk Aceh gitu. Jadi memang beberapa dari media asing dan sebagainya itu kalau masuk dan gimana ya mudah ditangkap. Masih Soeharto kan waktu itu, masih Dom. Mungkin satu-satunya yang waktu itu ada itu IOM ya, yang masih di Aceh. Jadi waktu itu Aceh tertutup sekali, orang luar susah sekali untuk masuk. Nah begitu terjadi tsunami, pemerintah Indonesia berusaha untuk berapa hari kan untuk tidak membuka ini tentara. Aparat itu ya dong. Tapi akhirnya terpaksa kan, karena skala begitu besar, bencana. Skala bencananya begitu dahsyat sehingga dia harus mengakui tidak bisa. Tapi kalau tidak salah paling tidak ada 4 hari yang dunia luar tidak tahu soal Aceh. Apa yang terjadi di Aceh. Baru belakangan. Nah itu yang memulai dia terpaksa membuka. Nah, kalau menurut saya yang saya lihat waktu itu, inilah kesempatan untuk mengubah karena sebelumnya sudah ada perjanjian-perjanjian gagal. Koha di Jepang. Jadi artinya memaksa kedua belah pihak, baik pihak pemerintah Indonesia dengan domnya maupun pihak GAM sendiri ya. Dan karena begitu banyak orang Aceh yang mati, mereka lalu ya itu harus dihargai ya bahwa kemanusiaan akhirnya masih bisa berbicara. Iya, kemanusiaan akhirnya memaksa dan menang akhirnya. Tapi itu satu faktor. Salah satu faktor. Ada faktor-faktor lain juga apalagi misalnya. Ya. Tapi itu diakui di dunia internasional. Ya, diakui di dunia internasional karena dianggap berhasil. Tapi kita juga harus tahu itu tidak mudah prosesnya. Jadi waktu itu dari pihak GAM, kepala perundingannya Irwandi, bukan rundingannya. Jadi sesudah rundingan, sesudah perjanjian perdamaian ditandatangani, kan ada semacam COSA meeting. Coordination of Security Arrangement yang mereka rapat setiap berkala untuk membahas soal keamanan. Nah, kalau dari pihak GAM itu Irwandi, dari pihak Indonesia itu Letjen Bambang Darmono. Nah, itu memang tidak mudah. Nah, salah satu yang misalnya persyaratan bahwa meminta di dalam perjanjian, saya lupa pasal berapa, tapi bahwa bisa merekrut mantan GAM, mantan kombatan ini bisa bergabung dengan kepolisian, atau mantan kombatan bisa bergabung dengan TNI.
Nah itu yang kita agak apa? Bukan reluctant, tapi agak ya bisa sih, asal mereka lulus tes, mengikuti pendidikan reguler, gitu. Bukan sesuatu yang dipaksakan seperti tim-tim. Yeah. Di tim-tim kan dipaksakan bahwa yang berkonflik digabung, dimasukkan dalam satu organisasi militer dan organisasi polisi. Akhirnya bubar kan. Itu pelajaran yang Pelajaran yang diambil paling mahal. mungkin. Pelajaran yang paling mahal itu tim-tim itu. Akhirnya dinolkan kan. Ya. Gitu. Nah ini yang terjadi di Aceh. Jadi relatif ya berhasil, dan resources pemerintah pada waktu itu mendorong dana reintegrasi itu juga cukup besar, gitu. Apa untuk conflict affected communities. Gitu. Jadi bagus lah dari sisi situ, Ya, pihak relatif bagus dari pihak pemerintah, sehingga akhirnya tercapailah ya. Kesepakatan yang final Dan akhirnya pemilunya juga jalan ya, walaupun di situ saya juga ikut bingung juga nanti kalau yang pemilih yang menang dari GAM gimana gitu ya, terus ada kekhawatiran maksudnya. Iya. Akhirnya ikut bingung lah. Ikut bingung. Nanti kalau kira-kira Kalau begitu solusinya gimana? Iya, kalau Irwandi yang menang gimana, kalau dari Golkar yang menang gimana, reaksi lah dari. Tapi cukup smooth akhirnya kan. Smooth. Ya itu yang ada hubungannya dengan SSR DDR itu ya. Jadi contoh kasusnya itu bagaimana secara relatif itu hasil sana. Ya, saya juga monitor bahwa pada waktu itu kelihatan bahwa dari tentara dan dari polisi, dari Kapolda dan Pangdam memang tidak setuju dengan calon gubernur dari GAM. Gitu. Itu. Tapi mereka tidak punya pilihan. Jadi saya menemani mereka diskusi aja. Gitu. Proses negosiasinya kok walaupun kan sebetulnya secara teoritis waktu itu banyak anggapan ini nggak bakal ketemu kan. Tapi kok akhirnya bisa. Kan sesudah perjanjian perdamaian harus ada undang-undang pemerintahan Aceh. Ya, itu maksudnya. Nah, undang-undang pemerintahan Aceh terus pemilu kan. Itu. Nah, di pemilu itu dibolehkan calon independen. Itu yang kita khawatirkan waktu itu. Tapi akhirnya kenyataannya yang terpilih. Iya. Dan banyak bupati juga dari GAM kan.